Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama menurut Hosea 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Hosea 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dengan kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korbanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban sembelihanmu. Bukankah korbanmu, korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak
terbang di udara, yang di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Daging lembu jantankah yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum? Persembahkan syukur sebagai korban, bayar nazarmu pada Yang Maha Tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesakan, kau kuluputkan dan kau muliakanku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Maka ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus,
Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayatnya yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah kisah tentang seorang oma yang tinggal seorang diri di sebuah rumah. Di sebelahnya ada keluarga yang mempunyai 3 anak. Yang paling kecil ini seneng coba-coba resep gitu ya. Jadi anak ini sekolah setiap hari menjelang weekend, Jumat dia pulang, dia coba-coba resep, dia bikin kue. Lalu kuenya itu dibagikan ke oma tetangga sebelah. Waktu pertama kali dia datang dengan kue di tangannya dan membagikan ke oma sebelah ini senangnya luar biasa. Karena dia ngerasa begitu diperhatikan, dia ngerasa tidak sendirian, dia ngerasa dikasihi dan dia senang dengan itu semua. Lalu anak ini setiap Jumat dia selalu bikin resep yang sama, dia bikin beberapa kali gitu ya, lalu dia antar kurang lebih jam 5, jam setengah 6 dia antar buat oma sebelah. Oma sebelah terima, seneng gitu ya, kali pertama seneng, kali kedua seneng, udah mulai masuk kali ke-8, ke-9, omanya udah mulai komen-komen gitu ya. Ini kayaknya kuenya kocoknya kurang lama nih hari ini. Harusnya lamaan sedikit supaya gak terlalu bantet, harusnya enak gitu ya, si oma udah mulai komen-komen nih. Nah suatu ketika Bapak Ibu setelah sekian lama, setiap hari Jumat pukul 5, setengah 6 anak ini datang membawakan kue, ada suatu kali anak ini ditunggu-tunggu gak datang. Jadi karena kebiasaan si oma jam 5 udah nunggu nih mana nih kuenya gitu ya. 5:15 kuenya juga belum datang nih. Setengah 6 mana nih, harusnya jam 5, setengah 6 jam segini datang lah. Terus jam 6 tetap gak datang, belum ada kuenya. Oma ini akhirnya datang ke rumah sebelah. Dia tanya mana nih gitu ya. Dia tanya anaknya mana kok gak ngasih kuenya. Menurut Bapak Ibu kelakuan oma ini gimana?
Sunyi sepi menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di udara. Nggak ada jawaban Bapak Ibu. Kenapa Oma ini datang gitu ya? Menurut Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Oma ini pantas apa enggak? Kurang gitu ya. Kita ngerasa harusnya Oma ini kan dia yang nerima. Suka-suka anak ini dong, mau kasih atau enggak. Ini bukan kewajiban dari anak ini untuk setiap kali memberi gitu ya. Tapi kalau kita lihat kelakuan Oma ini Bapak Ibu, kelakuan Oma ini mirip-mirip sama kelakuan kita ke Tuhan. Iya enggak? Berapa sering dalam kehidupan kita kurang terima atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berapa sering dalam kehidupan kita kurang paham, kurang ngeh, kurang sadar Bapak Ibu Saudara dan saya nggak layak dikasihi oleh Tuhan. Kalau dikasihi oleh Tuhan harusnya udah puji Tuhan. Tapi berapa sering kita mempertanyakan kasih Tuhan karena kasih Tuhan itu kita batasi dengan apa yang ada dengan pikiran kita. Kita sama seperti si Oma yang ngerasa harusnya kasih itu udah hak gua gitu ya. Padahal itu hak Tuhan. Yang seharusnya bisa aja Tuhan gak kasih ke kita. Tuhan gak harus mengasihi kita karena kita juga gak luar biasa. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita dengan berbagai macam hal yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya take it for granted. Itu punya kita. Memang kita harusnya dapat. Bahkan kita maksa ke Tuhan kalau ternyata gak sesuai dengan cara kita. Dan tanpa kita sadari kita lupa. Aku berdosa, aku dikasihi Tuhan. Kita tahu kita dikasihi, tapi kita lupa. Bapak Ibu Saudara dan saya sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kita berdosa. Kita buka bersama-sama Hosea, Bapak Ibu. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Kita baca bersama-sama Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-4. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-4. 1, 2, 3. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Efraim dan Yehuda melambangkan juga diri kita. Yang mengasihi Tuhan tapi kasihnya itu seperti kabut. Kabut itu kan cuma sebentar muncul, begitu ada matahari kabut itu hilang. Embun cuma ada sebentar-sebentar, setelah ada matahari hilang. Kasih kita kepada Tuhan, kasih Efraim dan Yehuda kepada Tuhan sama seperti kabut dan embun. Tidak setia, tidak terus ada, gampang pudar. Dan itu keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak sempurna. Kita berdosa. Kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan keadaan seperti saat ini. Jangan bermegah itu karena kehebatan Bapak Ibu. Tapi itu hanya karena Tuhan mengasihi kita yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai. Tuhan mempercayakan banyak berkat kepada kita yang sebenarnya kita hanyalah manusia berdosa yang tidak layak untuk diberkati seperti ini. Jadi ini hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa? Apakah kita sudah mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya tidak layak dilimpahkan kepada kita? Apakah kita sudah menyadari kalau kita diberikan kepercayaan, peranan-peranan untuk kita jalani, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Padahal kita berdosa. Jadi ini yang pertama. Saya mengajak kita untuk merenungkan ketidaklayakan kita, merenungkan kedegilan kita, merenungkan keberdosaan kita. Namun di tengah itu semua Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita ada sampai dengan kita ada saat ini, bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya bebas dari dosa. Bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, saya ingat sebuah kisah Bapak Ibu tentang sebuah panti asuhan di China yang membutuhkan
banyak bantuan karena panti asuhan Kristen ini tidak disupport dengan baik gitu ya, karena mereka adalah panti asuhan Kristen. Lalu sebuah gereja di Amerika berupaya untuk membantu panti asuhan ini. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang gitu ya, lalu akan mengirimkan ke panti asuhan ini. Setelah dikumpulkan banyak, ada seorang yang bersedia membantu mengemas barang-barang itu di peti-peti kemas lalu mengirimkannya ke China. Jadi setelah orang ini ambil cuti, dia seharian kerja di gereja, dia kumpulin barang-barang, dimasukin ke peti kemas dari pagi sampai hampir malam. Lalu malam udah terjadi 12 peti kemas gitu ya. Waktu dia mau pulang, Bapak Ibu, dia cari-cari kacamata dia. Dia berasa pakai tapi dia cari-cari kacamatanya nggak ada nih. Itu kacamata baru, agak mahal. Dia cari ke sana kemari, kacamatanya nggak ketemu. Dia balik ke mobilnya nggak ada. Dia balik ke seluruh ruang gereja nggak ada. Lalu dengan hopeless dia mikir kayaknya kacamatanya mungkin ada di salah satu peti. Di 12 peti itu. Mau dibuka udah nggak mungkin. Karena itu 12. Kalau dibuka besok juga udah mesti dikirim gitu ya. Jadi dengan pasrah, dengan kesel, dengan sebel karena itu kacamata baru. Dia pulang nih, udah. Beberapa bulan setelah itu panti asuhan di China ini mengirimkan surat. Lalu surat itu dibacakan oleh pendeta di dalam sebuah kebaktian gitu ya. Dibacakan carpenter ini orang tukang kayu yang memasukkan barang-barang itu membantu ke peti kemas itu duduk di pojok. Lalu surat dibacakan, terima kasih dari kepala panti karena merasa perhatian yang luar biasa dari saudara-saudara di Amerika. Dia merasa ditolong, dia merasa terbantu. Tapi dia bilang dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Jadi sudah beberapa lama dia gak bisa beraktivitas dengan sempurna karena matanya agak kabur untuk melihat. Dia susah pergi kemana-mana gitu ya karena ini panti asuhan Kristen, mobilitasnya agak susah Bapak Ibu. Jadi dia terganggu aktivitas kesehariannya. Lalu dia bilang saat bantuan datang dia buka peti pertama. Yang paling atas dia lihat apa? Kacamata. Terus dia pakai tuh kacamata, pas gitu ya. Lalu dia bilang ini luar biasa, dia nggak minta. Dia kan nggak tulis ke jemaat di Amerika kacamata minus segini kan enggak ya gitu ya. Tapi begitu dibuka yang pertama dilihat kacamata dan begitu dipakai itu pas. Lalu orang yang kehilangan kacamata yang ada di pojok gedung gereja itu menangis karena dia tahu itu kacamata dia. Bapak Ibu saudara dalam keberdosaan kita dikasihi oleh Tuhan. Yang mengasihi kita luar biasa. Yang mengasihi kita tanpa perlu kita minta. Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tanpa perlu kita berseru-seru tolong sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memakai orang lain dalam keberadaannya untuk menjadi berkat buat kita. Tapi berapa sering Bapak Ibu saudara dan saya tidak merasakan dan tidak meyakini bahwa Tuhan tanpa perlu kita minta mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan tanpa perlu kita minta tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam keseharian kita. Kita buka bersama-sama Injil Matius Bapak Ibu. Kita coba lihat lagi di Injil Matius itu. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-26. Itu bercerita tentang salah satunya di tengah-tengah perjalanan waktu mau membangkitkan seorang gadis yang dipikir mati lalu dibangkitkan oleh Yesus, ada peristiwa yang menarik. Jadi saat dalam perjalanan Tuhan membangkitkan anak kepala rumah ibadat, kita lihat di ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Coba kita bayangin nih Bapak Ibu. Yesus jalan ke depan, perempuan ini ada di belakang gitu ya. Dan di belakang ini gak cuma perempuan ini. Ada murid-murid Yesus dan juga mungkin ada orang-orang lain yang mengiringi gitu. Yesus gak tahu dong ada perempuan ini di belakang. Tapi yang menarik Bapak Ibu, perempuan ini dari belakang mendekati Yesus, menjamah jumbai jubahnya dengan keyakinan saya jamah aja saya sembuh. Yesus rasa gak dijamah? Yesus rasa dan Yesus tahu. Tanpa perlu perempuan ini teriak-teriak minta tolong. Tanpa perlu Tuhan ini manggil, Yesus sembuhin saya. Lihat saya, enggak, no. Yesus gak lihat.
Tapi Yesus tahu perempuan ini sakit 12 tahun dan Yesus memberikan kesembuhan. Kalau perempuan yang tidak dikenal, Yesus tahu. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tanpa perlu kita ngomong, tanpa perlu kita teriak-teriak dalam doa kita, tersimpan rapi dalam hati kita, bahkan tersusun dalam derai air mata kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan itu cara Tuhan mengasihi kita. Kita berdosa, kita gak layak, kita gak mampu. Tapi kita gak perlu ngomong, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Masalahnya, percayakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Karena seringkali kita terus memanggil-manggil Tuhan, merintah-merintah Tuhan, seolah-olah Tuhan gak tahu. Padahal Tuhan tahu tanpa perlu kita berkata. Tuhan tahu tanpa perlu kita menyampaikan apa yang tersimpan rapi dalam hati kita. Tuhan tahu. Dan Dia mencukupkan semua kebutuhan kita kalau kita mau menyadarinya. Dan Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Saat kita merenungkan aku berdosa, aku dikasihi Tuhan. Maka tadi yang pertama saya mengajak kita merenungkan bahwa kita dikasihi bukan karena kita sempurna. Kita dikasihi bukan karena kita luar biasa. Tapi sekalipun kita berdosa, kita tidak layak, kita tidak ada apa-apanya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita oke gitu ya. Tapi karena kita gak oke, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita harus bersyukur karena itu, bukan karena kehebatan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari juga kita menyadari bahwa dalam kasih Tuhan kepada kita tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita teriak-teriak, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Karena Dia mengasihi kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 4. Kita buka bersama-sama Roma pasal 4. Ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Kita melihat dan belajar dari Abraham. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham waktu dijanjikan akan menjadi bapa banyak bangsa umurnya udah hampir 100 tahun. Sarah rahimnya sudah tertutup. Tapi justru bagi Abraham yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam iman tidak ada yang gak mungkin. Dan itu cara Tuhan mengasihi kita. Bagi anak-anaknya tidak ada keadaan tanpa harapan. Bagi anak-anaknya tidak ada keadaan yang terlalu mustahil. Bagi anak-anaknya bahkan Abraham mampu menjadi bapak segala bangsa saat umurnya sudah 100 tahun. Dan saat istrinya sudah tertutup rahimnya. Bagi anak-anak Tuhan yang dikasihi selalu ada harapan. Jadi jika saat ini kita menghadapi banyak masalah yang seolah-olah sudah tertutup gitu ya. Kita merasa hopeless dengan keadaan kita. Dan kalau diukur dengan kacamata dan kekuatan kita kayaknya gak mungkin. Maka mari mengingat dalam ketidakmungkinan kita dikasihi oleh Allah yang punya kuasa luar biasa. Dalam ketidakberdayaan kita secara manusia kita boleh bilang kita tidak berdaya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa. Yang bisa membuat kita menjadi berdaya dalam segala keadaan. Saya menutup khotbah saya dengan pergumulan sebuah keluarga kulit hitam yang punya 22 anak gitu ya. Kebayang gak Bapak Ibu punya 4 anak aja udah pusing, ini 22 anak. Dan ini terjadi di zaman apartheid di Amerika. Keluarga ini keluarga kulit hitam punya 22 anak, anaknya yang ke-21 bernama Wilma Rudolph. Seorang anak perempuan yang kena sakit karena keluarga ini hidup sangat miskin. Anak ini kena pneumonia, kena polio gitu ya, kena sakit, bertubi-tubi sakitnya. Dan karena keadaan keluarga ini tidak
cukup gitu ya. Jadi ya sakitnya ini menjadi sangat sulit untuk diobati. Wilma terlahir cacat, dia nggak bisa jalan, dia polio. Tapi saat itu susah untuk mengobati polio. Satu-satunya rumah sakit terdekat yang mau mengobati orang kulit hitam itu 50 mil jauhnya dari rumah mereka. Dan ibunya dengan sungguh-sungguh seminggu 2 kali membawa anaknya ke dokter ini untuk diterapi. Ini pengorbanan yang luar biasa. Dia punya keyakinan anak ini bisa jalan, bisa sembuh. Jadi dia walaupun orang-orang bilang kayaknya udah gak mungkin lah, udah polio gak bakal bisa sembuh, cacat, lumpuh gitu ya. Enggak. Ibunya ini bawa seminggu 2 kali menempuh 50 mil, begitu sampai dia suruh anaknya berdiri, jalan pelan-pelan gitu ya. Dan dia yakin satu saat nanti anaknya bisa berjalan. Dan dalam keyakinan ini anaknya nangis karena susah jalan, baru berapa langkah jatuh, ibunya suruh lagi berdiri, bawa ke dokter. Dan akhirnya Bapak Ibu bertahun-tahun setelahnya, Wilma Rudolph menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menerima medali emas di Olimpiade. Kalau dibayangin saat dia cacat, dia polio, hidupnya susah, gak bakal kebayang dia bisa menerima medali emas. Tapi ini bisa terjadi karena ibunya punya harapan dalam Tuhan. Bahwa anaknya bisa berjalan. Anaknya gak cuma berjalan, anaknya berlari dan bisa dapat medali emas. Di situ iman. Saat kita sadar kita dalam kelemahan kita dikasihi oleh Tuhan. Apapun peristiwa, apapun masalah, apapun persoalan yang membuat kita seolah-olah jatuh dan tidak kuat lagi. Mari menyadari cinta Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya. Kitanya gak kuat, kitanya berdosa, kitanya lemah. Tapi Tuhan yang mencintai kita luar biasa. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Seberat apapun persoalan itu. Kita dikasihi oleh Tuhan. 3 hal Bapak Ibu, aku berdosa, aku dikasihi Tuhan. Kita dikasihi bukan karena kita sempurna. Kita dikasihi bukan karena kita hebat dan kita luar biasa. Kita dikasihi sekalipun kita berdosa. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, saat kita dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa, percayalah kepada Tuhan. Tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita teriak, tanpa perlu kita marah. Tuhan memelihara kehidupan kita dengan aman. Dia tahu apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya butuhkan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita tidak mampu, kita beriman kepada Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil dalam iman kita. Jadi kalau saat ini hidup kita seolah-olah penuh dengan masalah, ada banyak hal yang seolah-olah tidak bisa kita selesaikan secara manusia, mungkin kita tidak ada harapan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam ketidaksempurnaan, kita dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa. Selamat terus berjalan dengan menyadari, bukan karena kita sempurna kita dikasihi. Tapi dalam kelemahan kita dikasihi, dalam kekurangan kita dicukupkan, dalam ketidakmampuan kita dimampukan. Tuhan menolong kita. Amin.